Selamat sore Bapak Ibu dosen, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dan Jelas, Bu. apakah slide PPT sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa bertemu. Ya. Oke, untuk bertemu sore ini dalam agenda rapat koordinasi Prodi Informatika. Kegiatan ini sudah rutin kita lakukan sejak bulan Agustus dan ini adalah bulan ketiga di mana setiap kali bertemu kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang memang bisa memberikan update terakhir untuk Prodi Informatika itu sendiri. Nah, di sore hari ini, agenda Prodi yang akan dipaparkan adalah ada dua hal, yaitu terkait dengan pencapaian program studi, khususnya di sisi mahasiswa, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dan kegiatan ini berdasar pada SK Rektor UPJ yang selalu setiap tahunnya diberikan kepada program studi, dan ini adalah pencapaian prodi kita kurang lebih selama 5 tahun terakhir. Nah, pencapaian ini sebenarnya adalah sekaligus kita berefleksi gitu ya, seperti apa sih pencapaian kita selama 5 tahun terakhir, khususnya terkait dengan target-target di bidang akademik maupun non-akademik untuk di sisi mahasiswa. Nah, teman-teman, sebenarnya pencapaian program studi ini itu ada kaitannya dengan yang namanya penilaian atau pengukuran terhadap mutu program studi. Mutu program studi ini tentunya nanti akan bermuara kepada yang namanya peringkat program studi. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap 5 tahun kita akan dievaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau kita kenal dengan istilah BANPT, di mana setiap kali kita dipotret, setiap kali kita diukur, setiap kali kita dievaluasi, tentu ada satu instrumen, tentu ada satu standar yang harus kita perhatikan dan harus kita penuhi setiap standar-standar tersebut. Nah, untuk standarnya sendiri sebenarnya sudah mengalami evolusi ya dari BANPT dari versi 3.0 menuju ke versi 4.0. Bedanya apa? Bahwa di pemeringkatan atau akreditasi program studi versi 4.0 ini kita menambah satu lagi indikator pencapaian yang akan dievaluasi oleh pihak eksternal, dalam hal ini adalah perguruan dalam hal ini adalah DIKTI, yaitu luaran dan juga capaian tridharma, di mana standar daripada luaran dan capaian tridharma itu lebih banyak memotret. Yang dipotret adalah keterlibatan atau kontribusi mahasiswa dalam memberikan satu tambahan nilai mutu bagi program studinya. Nah, oleh karena itu, Ibu menganggap materi ini cukup baik untuk kita sharing bersama, supaya kita semua sama-sama merasa memiliki informatika ini. Saya yakin bahwa
tidak hanya dosen, tapi mahasiswa juga pengen informatika yang kalian pilih saat ini adalah program studi yang mampu mengantarkan kalian pada masa depan yang lebih baik. Dan tentunya keberhasilan seseorang itu tidak lain, itu bisa dicapai oleh usahanya dari individu sendiri gitu. Jadi program studi, dosen, kurikulum itu adalah nilai tambah yang akan mengiringi kalian menuju kesuksesan, karena kesuksesan sendiri itu sebenarnya adalah teman-teman lah yang mendesain dari sekarang, teman-teman lah yang merencanakannya dari sekarang. Nah, teman-teman untuk aturan penilaian sendiri saat ini juga karena memang kondisi saat ini adalah pandemi, maka dari Dikti pun itu memberikan 2 versi penilaian. Apakah nanti dalam bentuk pre-akreditasi atau dalam bentuk pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi yang dikenal istilahnya dengan PEPA. Nah, saat ini di UPJ melalui 10 program studinya sedang mempersiapkan yang namanya adalah PEPA, karena kita harapannya apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu tetap bisa kita tetap bisa kita pertahankan, meskipun peluang untuk turun tingkat itu selalu ada ya teman-teman. Jadi biasanya perguruan tinggi negeri maupun swasta itu selalu dievaluasi dan luaran evaluasinya dalam bentuk pemeringkatan. Nah, alhamdulillah dalam 10 tahun UPJ sudah berdiri, dalam usianya yang ke-10 ini kita sudah berhasil masuk ke peringkat 100 besar di skala nasional. Artinya kita sebagai sivitas, kita sebagai keluarga UPJ turut berbangga gitu ya, karena memang peringkat itu dicapai karena usaha kita semua, tidak hanya usaha dari satu pihak saja. Nah, apa yang dievaluasi sebenarnya oleh Dikti gitu ya terhadap seluruh perguruan tinggi yang saat ini concern-nya itu adalah 3 hal. 3 hal itu menyangkut kepada SDM. Di antaranya ada dosen, yang dinilai dari dosen adalah kualifikasi pendidikannya. Tentu kalau Anda saat ini perlu berbangga hati bahwa memang Anda itu diajarkan oleh dosen yang sudah memiliki kualifikasi S3 gitu, dan minimal untuk dosen pengampu di level sarjana itu adalah S2 gitu ya, dan di informatika kita sudah memiliki itu semua. Kemudian Bapak Ibu dosen Anda juga harus mendaftarkan izin untuk bisa memberikan pengajaran, karena kami semua juga harus berniden gitu istilahnya. Ibarat kalian kalau mau berkendara wajib punya SIM, maka kami dalam menjalankan Tridharma ini juga wajib berniden gitu. Selain berniden, setiap beberapa tahun gitu, kami perlu mengevaluasi diri kami sehingga setiap dosen itu perlu memiliki yang namanya kepangkatan. Nah, kepangkatan inilah yang setidaknya memberikan gambaran daripada pengalaman yang dimiliki oleh dosen tersebut dan juga kualitas yang dimiliki oleh dosen tersebut. Yang kedua adalah mahasiswa, yang selalu dievaluasi oleh Dikti itu adalah intake atau jumlah mahasiswa baru yang bergabung di program studi, karena program studi ada dosen, tidak ada mahasiswa, tidak bisa berjalan. Sebaliknya, program studi ada mahasiswa, kekurangan dosen juga tidak bisa berjalan. Kalaupun bisa berjalan dalam kondisi yang mungkin tidak kondusif. Jadi memang harus ada. Selain mahasiswa baru, yang dipotret lagi adalah seberapa baik mahasiswa itu tetap stabil, tetap bertahan menyelesaikan masa studinya dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di jenjang S1, berarti masa studi Anda itu adalah 4 tahun. Kalau lebih, berarti itu akan menjadi potret yang tidak baik juga. Kalau kurang, itu bisa saja menjadi potret yang baik apabila apa? Ketika Anda menjadi seorang lulusan, Anda lulus cepat dengan masa studi yang katakanlah cuma 7 semester atau 3,5 tahun, tapi ketika Anda sudah menyandang gelar sarjana, ternyata Anda punya waktu tunggu yang cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti kan kualitas mahasiswa tersebut untuk lulus itu juga dikatakan tidak baik gitu ya. Jadi kita tuh semua tidak hanya
dosen, tidak hanya mahasiswa, tapi kita bersama-sama menjaga bagaimana caranya mutu ini tetap bisa dipertahankan. Dan semua data kita saat ini sudah ada di pangkalan data pendidikan tinggi atau disingkat dengan PDDikti, gitu ya. Nah, sementara yang ketiga itu adalah lulusan. Lulusan yang dipotret, yang dievaluasi adalah rata-rata IPK yang dia peroleh, rata-rata masa studi yang ditempuh, rata-rata waktu tunggu dia untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali, kesesuaian antara bidang kerja dengan bidang keilmuan yang dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang lulusan kita dipotret baik oleh pengguna. Jadi ini semua setiap tahun itu selalu kita kelola gitu ya, selalu kita upayakan. Nah, kenapa saya mengajak Anda, khususnya mahasiswa untuk sore ini, bisa ikut di sharing session ini adalah karena sedikit banyak potret atau evaluasi yang dilakukan terhadap program studi itu berasal dari kualitasnya Anda. Anda saat ini masih menjadi mahasiswa, tapi beberapa tahun lagi Anda akan berubah menjadi statusnya lulusan. Ketika Anda menjadi lulusan, Anda tidak serta-merta meninggalkan prodi, gitu ya. Iya, saya udah lulus dari UPJ, tapi ketika Anda lulus, Anda itu tercatat sebagai lulusannya Informatika UPJ. Dan selama Anda menjadi lulusan Informatika UPJ, selama itu pula lah nanti kita akan memotret Anda. Jadi ini makanya kita perlu duduk bareng untuk Ibu bisa menyampaikan hal ini kepada kita semua. Nah, indikator pencapaian itu ada 126 butir, tapi 22 butir diantaranya ini dicapai oleh mahasiswa. Kita di program studi setiap semester dan setiap tahun akademik pasti melakukan sesi monitoring dan evaluasi kepada para pimpinan, di mana kami program studi informatika diwakili oleh Bapak Ibu dosen gitu ya, untuk memberikan laporan seperti apa pertumbuhan dan perkembangan daripada pencapaian yang diperoleh oleh mahasiswa. Di sini Ibu hanya memotret untuk sisi mahasiswa saja, karena sisanya artinya 126 minus 22 ini adalah kewajiban dari kamu para dosen, gitu ya. Dan untuk sisi mahasiswa perlu sekali dukungan, perlu sekali peningkatan dari sisi mahasiswa, karena bagaimanapun kami atau bagaimanapun mahasiswa itu tetap menjadi bagian yang dimonitor, gitu ya. Jadi kalau boleh kita bekerja sama gitu ya, untuk bisa meningkatkan hal-hal positif apa yang bisa kita berikan untuk alma mater kita. Jadi kita berbuat tidak hanya untuk kepentingan satu orang, apalagi kepentingan pimpinan tidak, tetapi setidaknya kita punya mindset bahwa saya ingin menumbuh kembangkan program studi informatika ini menjadi satu alma mater yang bisa kalian banggakan nantinya. Apa saja 22 butir yang dimaksud? Yang pertama adalah peningkatan animo calon mahasiswa. Jadi perlu kerjasama antara prodi. Saat ini kita punya organisasi mahasiswa prodi, yaitu HIMA, perlu untuk bersinergi, tapi tidak hanya HIMA yang ditunjuk dalam hal ini, tapi kita semua. Bagaimana caranya kita semua dapat meningkatkan animo daripada calon mahasiswa untuk bisa bergabung ke program studi informatika, baik itu di program reguler maupun itu di programnya blended. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah jumlah mahasiswa aktif. Nah, ini prodi sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa komitmen dalam menyelesaikan, tidak hanya menjalankan, tapi menyelesaikan studi ini sampai selesai. Yang ketiga, yang keempat itu mungkin dibantu oleh dosen PA nantinya. Yang kelima adalah perolehan sertifikat kompetensi, ini penting sekali, harus teman-teman kantongi, khususnya adalah kompetensi yang relate dengan keilmuannya teman-teman. Kemudian perolehan kemampuan bahasa asing, dalam hal ini menggunakan instrumennya TOEIC, di mana standar kita di atas atau lebih sama dengan 550. Yang ketujuh, produk wirausaha berbasis inovasi, jumlah mahasiswa yang mengambil tugas akhir atau skripsi
jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan P2M bersama dosen, rata-rata IPK lulusan, mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar di luar prodi, tapi ini di luar prodi ya, prestasi mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik, baik itu di level nasional maupun internasional, lama masa studi, jumlah lulusan tepat waktu, JSDP sebagai syarat yudisium, publikasi, baik itu nasional maupun internasional, dalam bentuk proceeding maupun jurnal, hasil atau PKM mahasiswa yang mendapatkan pengakuan hak cipta, kemudian jumlah proposal PKM. Nah, kalau teman-teman lihat, semua butir-butir ini tuh selalu kita coba sounding ke teman-teman ya, mengajak gitu. Yuk kita ikutan, yuk kita ikutan. Karena kalau kita tidak pernah mengikuti lomba atau apapun di luar sana, maka kita tidak pernah mampu mengevaluasi diri kita. Ya, sebaiknya teman-teman itu punya pengalaman di lingkungan eksternal, di luar daripada program studi. Nah, ini adalah indikator daripada pencapaian yang kita miliki saat itu. Nah, ini adalah potret pencapaian kita. Ibu coba ambil potret itu dari tahun 2000 dari tahun sekarang hingga tahun 2017 gitu ya, kurang lebih 5 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan prodi dalam meningkatkan animo calon mahasiswa ini cukup rendah. Kenapa? Karena jumlah kegiatan yang kita lakukan itu tidak melebihi 10 kegiatan. Tapi tentu setiap kegiatan kan dinilai berhasil atau tidaknya kalau dia mendatangkan dampak terhadap peningkatan animo calon mahasiswa. Kita lihat dari tahun 2017 kita hanya punya satu kegiatan ya. 2017 itu kita hanya punya satu kegiatan yaitu namanya adalah Artek gitu. Artek itu kegiatan yang dirilis bersama oleh 6 program studi di bawah FTD. Kemudian di tahun 2018 kita juga punya kegiatan yang meningkat sedikit dari 2017. Ada 3 kegiatan yang berhasil dilaksanakan, yaitu Forkafest, Open House, dan juga workshop ke sekolah. Kemudian tahun 2019 kita menambah lagi jenis kegiatannya, ada Open House, ada webinar bersama pakar, kemudian ada webinar series, ini yang dilakukan oleh dosen, dan juga termasuk workshop ke sekolah. Tahun 2020 berkurang menjadi 2 kegiatan saja, Forkafest dan webinar workshop gitu ya. Kemudian tahun 2021 masih stay di angka 2. Jadi ternyata upaya yang kita lakukan itu masih cukup rendah. Kayaknya ini butuh dukungan dari teman-teman semua. Kira-kira bagaimana ya caranya kita bisa menambah jumlah mahasiswa yang akan tertarik masuk ke informatika. Kemudian kalau kita lihat lagi dampaknya terhadap intake tadi ya, ternyata saya punya 2 program saat ini, reguler dan juga blended gitu ya. Bukan saya, informatika. Informatika punya 2 program, reguler dan blended. Bedanya apa? Kalau blended itu ditujukan untuk peserta atau mahasiswa yang memang sudah bekerja. Karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar di program blended adalah memiliki slip gaji. Nah, dan blended ini kita baru mulai di tahun 2019 ya, 2019 dengan intake yang cukup baik pada waktu itu. Kita melakukan penerimaan mahasiswa itu setiap semester, ganjil dan genap, 60 orang, tapi tahun 2020 turunnya drastis sekali, karena memang ini awal pandemik dan pandemik juga. Tahun 2021 di semester gasal sudah meningkat sedikit gitu. Nah, ini adalah potret daripada intake informatika. Nah, kalau kita lihat reguler, penambahannya juga nggak terlalu banyak. Tahun 2017, ada 26 mahasiswa gitu. Dan kita perlu mengkaji lagi berapa banyak dari 26 orang tersebut yang masuk berdasarkan upaya daripada animo kita tadi. Kegiatan yang kita laksanakan tadi gitu ya. Kemudian tahun 2018 naik sedikit dari 2017, tahun 2019 kita meningkat cukup banyak, tahun 2020 karena pandemi merosot lagi, tahun 2021 kita naik lagi gitu. Tapi memang pencapaian yang kita dapatkan itu tidak terlalu banyak dampaknya, khususnya adalah dari kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh prodi. Nah, mungkin ini Hima atau teman-teman mahasiswa yang punya ide untuk bisa melakukan aktivitas apapun yang sifatnya bisa mengundang teman-teman dari sekolah, ini sangat ditunggu ya. Silakan memberikan usulan atau ide lewat Hima boleh, lewat prodi juga boleh gitu. Selama hal tersebut memungkinkan untuk kita laksanakan, maka itu akan kita laksanakan. Karena kita akan selalu berusaha bagaimana caranya mutu prodi kita dalam hal animo dan intake ini bisa kita tingkatkan. Kita beralih ke mahasiswa aktif. Nah, mahasiswa aktif cukup banyak selisihnya ya dari tahun ke tahun gitu. Tahun 2017-18 di mana kita masih belum memiliki mahasiswa blended. 2017 kita masih sedikit juga jumlah mahasiswa aktif ada di angka 56. 2018 kita naik dari 56 jadi 72. Sebenarnya kalau secara jumlah mahasiswa ini naik, tetapi naiknya tidak sebanding dengan intake yang masuk. Artinya apa? Dari intake yang masuk, untuk dipertahankan menjadi mahasiswa aktif itu pasti mengalami penurunan, gitu ya. Apakah penurunannya setiap semester, apakah penurunannya per tahun. Nah, kalau teman-teman lihat kan tadi intake kita seperti ini ya, nah, intake kita seperti ini, tapi mahasiswa aktif kita tidak terlalu banyak nih selisihnya gitu. Nah, berarti kan di tengah atau di masa transisi antar tahun ini ada mahasiswa yang mengundurkan diri dan pengunduran diri mahasiswa disebabkan banyak hal tentunya. Satu di antaranya adalah masalah biaya. Dua di antaranya adalah tidak bisa mengikuti, tidak bisa beradaptasi dengan prodi. Tiga di antaranya karena faktor kehadiran, mau tidak mau IPS-nya rendah, IPK-nya rendah, pemutihan, akhirnya 2 kali ikut pemutihan, keluar. Nah, ini titip juga untuk Bapak Ibu dosen PA untuk bagaimana caranya kita bisa memberikan support kepada mahasiswa supaya jumlah ini tidak lagi goyang. Karena kalau ini goyang pasti berdampak kepada pemeringkatan kita gitu ya. Kemudian kalau kita hitung dari 2019 ke 2021 ternyata lumayan nih penambahannya karena disupport oleh mahasiswa blended. Tapi mahasiswa blended juga tidak terlalu banyak ya saat ini karena banyak, apalagi di masa-masa pandemi itu cukup banyak sekali yang akhirnya mengundurkan diri gitu. Ya, kita paham karena memang faktor ekonomi itu salah satu faktor yang banyak menjadi kendala utama ketika mahasiswa itu ingin mempertahankan studinya. Berharap kita pelan-pelan pulih lagi di tahun 2021. Ibu berharap teman-teman yang saat ini masih aktif di informatika terus berjuang gitu ya sampai masa studi kalian selesai, sampai kalian benar-benar mendapatkan gelar sarjana itu. Nah, kita lihat di mahasiswa bimbingan, setiap mahasiswa yang ada di informatika, baik itu reguler maupun blended, itu diberikan satu orang dosen wali, diberikan satu orang dosen PA. Teman-teman jangan sungkan kalau ada masalah yang teman-teman hadapi, apapun itu masalahnya, silakan didiskusikan, silakan di-share kepada dosen pembimbing, tetapi dosen pembimbing di sini atau dosen PA di sini bukan penyelesai masalahnya kalian. Tapi kita mungkin bisa akan berdiskusi lagi, mungkin kita bisa melibatkan juga pimpinan apabila masalah yang teman-teman hadapi itu masalah yang cukup serius untuk kita selesaikan. Jadi mohon sekali sikap keterbukaan dari teman-teman supaya kita itu sama-sama saling bisa membantu ya, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kami, atau mungkin apa yang bisa dibantu oleh teman-teman prodi Anda untuk Anda tetap survive di sini, tetap bertahan di informatika. Permintaan kami itu hanya satu, bagaimana caranya teman-teman masuk tepat waktu, lulusnya pun tepat waktu gitu. Artinya ketika Anda masuk sebagai angkatan 2018, maka Anda akan lulus juga sebagai angkatan 2018. Jangan sampai turun ke angkatan 2019. Artinya kan sudah masuknya sudah tidak tepat waktu lagi dan lulusnya juga tidak tepat waktu lagi. Nah, ini tolong di teman-teman bisa ya dengan legowo memiliki sikap yang terbuka gitu. Jika ada permasalahan disampaikan, jangan ditahan,
karena khawatirnya nanti cara pandangnya kalian, cara pikirnya kalian itu mengambil kesimpulan yang akhirnya salah, apalagi sampai merugikan diri kalian dan orang tua kalian, gitu ya. Saat ini untuk di mahasiswa reguler, 4 diantaranya Ibu bimbing, sisanya Ibu lebih membimbing ke mahasiswa blended, sementara sisanya yang lainnya itu dibimbing oleh Bapak Ibu dosenmu. Ada Pak Nasuha, ada Pak Udin, ada Pak Prio, ada Pak Hendi, ada Ibu Latifa. Pak Nasuha saat ini membimbing mahasiswa angkatan 2020. Kenapa kita bikin satu angkatan 10 dosen supaya mudah untuk kalian berkoordinasi, gitu ya. Kemudian angkatan 2018 dibimbing oleh Pak Nurudin, angkatan 2019 oleh Pak Rio, angkatan 2018 oleh Pak Hendi, angkatan 2021 itu oleh Ibu Latifah. Nah, beberapa di antara kalian reguler itu ada di bawah bimbingan Ibu, plus Ibu juga membimbing mahasiswa blended. Jadi, jangan sungkan ya, sekali lagi untuk bisa menyampaikan semua kendala yang dihadapi. Jumlah, nah ini penting sekali, jumlah mahasiswa yang mengambil tugas akhir dan skripsi. Ini saya potret berdasarkan tahun dan juga angkatan ya. Di tahun 2021 ini, yang mendaftar tugas akhir itu ada 17 orang. 17 orang itu 12 dari angkatan 2018, 5 dari angkatan 2017. Mudah-mudahan ke-17-17 yang meregistrasikan skripsinya, artinya dia mendaftarkan skripsinya di BRS, itu bisa lulus tepat waktu. Di tahun 2020 lalu, 27 orang yang mendaftar TA, 22-nya saja yang lulus. 2019, 16 orang yang mendaftar, 11 yang lulus. 2018, 18 yang mendaftar, 13 yang lulus. 2017, 11 yang mendaftar, 3 yang lulus. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata masih ada mahasiswa yang kalau dibilang tidak bersungguh-sungguh, bisa juga. Kalau dibilang kurang berkomitmen juga bisa. Tapi ya inilah potret, ternyata kalian perlu berstrategi gitu ya. Kapan kalian merasa kalian itu benar-benar siap dan benar-benar ingin berkomitmen untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Di kurikulum kita, tugas akhir dan tugas skripsi ini bukan merupakan penentu kelulusan, salah, tetapi dia adalah mata kuliah. Mata kuliah yang biasanya ditempuh oleh mahasiswa pada semester akhir. Nah, dampaknya kalau kalian tidak berkomitmen, maka kalian akan melanjutkan pengerjaannya di semester-semester berikutnya. Dampaknya lagi, pastilah ada kaitannya dengan IPK, ada kaitannya dengan masa studi. Ya, kalau kita lihat ternyata semangatnya mahasiswa dalam ikut mendaftar ke TA masih ada beberapa yang tidak diimbangi dengan semangatnya untuk lulus sidang skripsi. Jadi ini mohon menjadi perhatian bersama, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftarkan mata kuliah skripsinya di semester ini. Gitu. Nah, kualitas lulusan, kalau kita lihat masa studi, kualitas lulusan itu kita bisa melihat dari masa studi yang ditempuh dan juga IPK. Ini kalau perangkatan ya, perangkatan sampai dengan 2017 yang kemarin. 2018 belum Ibu rata-rata karena dalam proses saat ini. Sampai dengan angkatan 2017 dulu. Kita lihat fluktuasi masa studi. Dari 2013 sampai dengan 2017, alhamdulillah, kualitas dari sisi masa studinya menurun. Artinya kita sudah hampir menuju ke masa ideal. 8,35 itu dalam satuan semester. Bagaimana dengan IPK? IPK-nya sebenarnya naik turun, tetapi tidak terlalu banyak. Naiknya tidak terlalu jauh juga turunnya, dan IPK kita masih memenuhi syarat kelulusan, yaitu 3,25, teman-teman. Ya, kalau Anda lihat kakak-kakak Anda di 2013 3,22 ya, sedikit belum tidak mencapai target. 2014 dianggap sama, 2015 sedikit
melebihi target 3,29 dari 3,25 yang disyaratkan. 2016 turun lagi 3,19 dan 2017 kita berhasil naik lagi. Jadi memang ini naik turun. Tapi naik turunnya ini kalau kita lihat ini tidak boleh melebihi daripada 20%. Nah, ini adalah kualitas lulusan kita ya dari sisi masa studi dan IPK. Nah, kalau kita lihat semua nih, semua itu berdasarkan tahun wisudanya ya. Kita sudah wisuda sampai ke 7 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, teman-teman bisa lihat yang biru itu adalah IPK per angkatan wisudanya. Kemudian yang orange di tengahnya itu adalah rata-ratanya. Jadi kalau misalkan rata-rata di sini berarti sudah menghitung rata-rata dari keseluruhan total lulusan dari 2015 sampai dengan 2016. Kalau kita lihat rata-rata kita sampai di wisuda yang ke-7 yang baru saja diselenggarakan September lalu 2021, itu kita mendapatkan rata-rata di 3,34. Masih aman karena memang standar minimumnya adalah 3,25. Tapi lihat di rata-rata masa studi. Nah, ini masa studi kalau sudah kita rata-ratakan dengan seluruh lulusan ini 8,44. 8,44 ini rata-rata 9 semester ya, 9-10 semester. Nah, ini mohon dukungan dari angkatan 2018. Bagaimana caranya Anda masih punya satu kesempatan untuk tetap bisa lulus di masa studi ideal, satu semester lagi, semester depan, semester 8 gitu ya. Mohon kiranya Anda memiliki semangat juang untuk bisa lolos dan lulus sebagai lulusan informatika sehingga IPK yang kita miliki dan juga masa studi yang kita miliki itu bisa naik peringkatnya lagi. Itu ini dorongan juga. Nanti diikuti bersiap angkatan 2019, bersiap lagi angkatan 2020, terus seperti itu. Prodi akan selalu meminta dukungan dari Anda dalam hal pencapaian itu. Karena lulusan informatika pasti diukur dari dua hal, IPK yang dimiliki sama masa studinya. Kualitas daripada tugas akhir dan skripsi. Nah, ini kalau kita lihat lagi gitu ya, berapa orang yang lanjut skripsinya, berapa orang yang lulus tepat waktu. Di angkatan 2018, saya mulai dari angkatan 2018, total Anda per angkatan 29 orang. Yang mendaftar tugas akhir dan skripsi di semester ini, artinya 17 lagi itu belum masuk ke masa yang melewati ya, masih bisa di semester 8, tapi usahakan semester 8 sudah harus selesai. Jadi yang mendaftar itu masih 12, artinya masih 17 yang perlu kita support untuk di semester genap nanti segera melakukan registrasi tugas akhir. Saat ini belum tercatat mahasiswa yang lulus tepat waktu dan juga belum tercatat berapa mahasiswa yang lanjut skripsi. Kalau misalkan ada mahasiswa dari 12 ini yang nanti memperpanjang skripsinya di semester 8, berarti di sini sudah ada terhitung berapa orang yang lanjut skripsi. Angkatan 2017 yang lalu, total mereka 26, yang mendaftar 21, yang belum mendaftar ada 5. Ada 5 dari 2017 yang masih belum mendaftar. Kemudian yang lulus tepat waktu dari 26 orang ini adalah 17. Artinya 9 orang masih tercatat untuk lanjut ke semester ini. Artinya 2017 itu lanjut ke semester 9 kalau seperti itu. Nah, tentunya nanti 9 orang ini kita berupaya memberikan semangat supaya bisa selesai semester ini atau mungkin semester depan dalam hitungan 10 semester, tapi tentunya nanti kualitas lulusan di wisuda yang ke-8 ini akan bergeser lagi. Itu terus yang kita evaluasi setiap tahun akademik. Jadi ini sangat benar-benar butuh perhatian dari teman-teman mahasiswa semua gitu. Karena apa yang Anda usahakan, apa yang Anda tempuh itu juga berdampak kepada mutu prodi kita gitu ya. Nah, terus angkatan 2016 sudah lewat, 2015, 2014 sudah lewat, tapi 2016 masih ada 1 orang yang lanjut skripsi. Artinya nanti di wisuda yang ke-8 lagi-lagi bergeser lagi masa studi ini. Karena kalau di 2016 sampai saat ini berarti sudah masuk ke semester 11. Nah, di sepanjang
masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa informatika yang tertinggi itu 13 semester. Aduh, kalau sudah 14 semester itu udah final sekali. Lewat dari 14 semester Anda akan di DO. Sayang. Jadi perbaiki niat Anda dari sekarang, perbaiki semangat Anda dari sekarang, perbaiki juga komitmen Anda dari sekarang gitu ya harapannya. Pencapaian yang berikutnya adalah publikasi mahasiswa. Nah, karena kalian juga dihitung sebagai SDM yang bisa meningkatkan mutu prodi, maka kalian juga harus punya prestasi. Di antaranya adalah berapa banyak publikasi yang kalian hasilkan. Publikasi ini bisa berbentuk jurnal atau proceeding, bisa di lingkup nasional maupun internasional. Nah, kalau kita lihat potretnya, tidak banyak publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa prodi. Kenapa? Nah, yang bisa menjawab diri Anda sendiri. Ya. Ini bagaimana caranya kita sama-sama memikirkan ya jalan keluar. Bagaimana caranya kita bisa mendengar publikasi. Selama ini kita di program studi cukup banyak mata kuliah berbasis project yang kita hasilkan. Kenapa tidak bisa kita jadikan luaran tambahannya tidak hanya sebagai demo aplikasi saja yang dihasilkan, tapi dalam bentuk publikasi sekaligus. Nah, nanti di semester ini pasti ada mata kuliah yang berbasis project, ada yang sifatnya bisa kita publikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal, segera disubmit gitu. Kalau kurang pede, gandeng Bapak Ibu dosenmu. Kalau tidak ada duit, gandeng duit prodi. Karena duit prodi ada untuk ini, gitu ya. Yang kita dapatkan tahun 2002 tahun terakhir, kalau di tahun 2021 yang baru rilis, yang baru keluar gitu ya, yang sudah publish itu untuk internasional baru 1, di tahun 2020 internasional juga dapat 1, untuk nasional itu ada 5 yang sudah publish, nanti menyusul mudah-mudahan dalam proses publish di tahun 2021 ini ada 1, 2 lagi publikasi mahasiswa yang akan publish di kancah nasional. Jadi ayo teman-teman, ini masih hangat-hangatnya. Kalian masih menyelesaikan proyek di mata kuliah gitu ya. Ayo tambahkan luarannya ke dalam bentuk publikasi. Jangan sungkan menggandeng dosen Anda, jangan sungkan menggandeng anggaran dari prodi karena itu semua difasilitasi untuk Anda. Berikutnya, perolehan hak cipta dan PKM. Ini selalu kita dengungkan juga. Silahkan, ketika Anda punya program aplikasi yang ingin diuruskan hak ciptanya, gandeng dosen supaya dosen bisa mengajukan hibah. Kalau dosen dapat hibah, berarti Anda sudah tercatat mendapatkan satu pencapaian hak cipta. Banyak sekali kan program berbasis program aplikasi yang sudah teman-teman dapatkan. Dan di kita juga menerima hak cipta dalam bentuk luaran yang selain program komputer seperti poster, seperti modul, seperti proposal dan yang lain itu boleh juga. Nah, ini juga bisa kalian dapatkan kalau mulai dari publikasi ini tuh bisa tercatat sebagai poin JSDP juga. Selain kalian memberikan prestasi untuk prodinya kalian juga bisa menambah poin JSDP. Begitu juga dengan hak cipta dan PKM. PKM ini program kreativitas mahasiswa yang selalu diikuti ya oleh oleh mahasiswa di prodi. Dan PKM tahun 2021 kemarin kita berhasil submit 15, kemudian tahun 2020 berhasil submit 10, tahun 2019 itu ada 1, 18, 17 tidak ada, dan memang dari submission yang kita lakukan memang belum ada yang kita sifatnya mendapatkan hibah, karena PKM ini bentuk apresiasinya adalah hibah gitu ya, hibah dari setiap skema yang diusulkan. Harapannya nanti di tahun 2022 ada lagi kandidat daripada mahasiswa prodi informatika yang bisa ikut serta dalam perolehan hak cipta dan juga PKM. Prestasi mahasiswa ini selalu juga didengungkan, tapi memang prodi sifatnya tidak memaksa, lagi-lagi ini dorongan. Ini lagi-lagi komitmen kalian, sejauh apa kalian mau meningkatkan mutu prodinya kalian sendiri. Karena prestasi kita ini sangat minim sekali, bahkan di tahun 2020 tidak ada sama sekali prestasi mahasiswa. Tahun 2021 pun belum tercatat. Terakhir yang kita dapatkan prestasi di tahun 2019, tahun 2018. Nah, berarti ini perlu menjadi catatan dan renungan kita bersama, gitu ya.
Kemudian ini yang mungkin yang terakhir, di saat ini sejak tahun 2020 Mas Menteri sudah mendengungkan, ayo kalau kalian mau meningkatkan kualitas kalian sebagai seorang lulusan, berdayakan program yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini ada dua model, Merdeka Belajar di luar prodi di dalam UPJ, biasanya kita ngambil lewat mata kuliah kota. Yang kedua adalah Merdeka Belajar di luar UPJ, bisa di perusahaan, bisa di masyarakat, gitu ya, bisa di komunitas, bisa di media dan yang lain-lain. Dan ada 8 skema, kita sudah mulai bergerak sebenarnya. Terima kasih kepada mahasiswa prodi yang sudah ikut terlibat memanfaatkan program Merdeka ini. Untuk tahun 2020 kita sudah mendapatkan satu mahasiswa yang ikut dalam program studi independen bersama Bangkit, kemudian 3 orang yang magang di industri, ya, satu di Pertamina, satu di BRI, satu di BNI. Di tahun 2021 kita ketambahan lagi 9 orang yang ikut program Merdeka proyek di desa. Dan 3 orang itu ikut lagi magang atau praktik kerja di BUMN. Nah, harapannya nanti di semester genap 2021 banyak lagi mahasiswa yang mau terlibat. Ini bukan untuk prodi kalian, ini bukan untuk dosen kalian, bukan, tapi ini untuk bekal kalian. Karena portofolio kalian ikut dalam program Merdeka ini sangat memberikan dampak positif. Ya, kemarin pesan daripada narasumber kita, salah satu psikolog yang kebetulan juga head of HR di Sevima mengatakan bahwa ketika seorang HR atau organisasi melakukan evaluasi terhadap kandidat pekerja, kandidat calon pekerja gitu ya, yang dilihat pertama kali itu adalah sosial media. Kenapa? Karena lewat sosial media dia bisa mengenali bagaimana karakter si kandidat ini. Dilihat dari jumlah temannya, dilihat dari postingannya gitu ya. Berarti ini jadi feedback nih buat teman-teman yang ada di informatika saat ini. Gitu. Yang kedua adalah portofolio. Nah, portofolio itu yang dilihat bukan kepada seberapa baik IPK Anda, masa studi Anda, tidak. Tapi portofolio dari sisi pengembangan karakter dan juga pengembangan soft skill. Dan makanya kita tuh di UPJ bersyukur karena ada JSDP. Gitu. Karena di balik JSDP itu ada pengembangan karakter-karakter yang bisa kalian dapatkan mungkin di dalam prodi ataupun di luar prodi. Ini teman-teman potret yang ingin Ibu share sore hari ini. Ibu akan bagikan ini kepada kalian semua. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan upaya yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan mutu program studi ini. Silakan. Sambil menunggu, silakan teman-teman mengisi daftar hadir. Dan juga semacam untuk yang laporan mahasiswa itu maksudnya begini, silakan teman-teman melaporkan kendala apa saja yang teman-teman hadapi ketika menjalani masa studi di masa studi di informatika, baik itu di akademik, non akademik, terkait dengan biaya kuliah atau apapun, dan cantumkan ekspektasi kalian terhadap masalah yang kalian hadapi itu apa. Ekspektasi itu berarti kan harapan kalian apa. Contoh, saya punya kendala dalam mengikuti kuliah yang basisnya programming, contoh ya. Ekspektasi kalian adalah menginginkan adanya pelatihan programming tambahan di luar kelas, contoh. Sehingga mungkin prodi bisa melihat, oh kalau memang banyak mahasiswa yang menginginkan adanya sesi pelatihan di luar kelas, mungkin kita bisa memulai dengan adanya klub
klub programming. Klub programming ini akan kita pantau, akan kita evaluasi. Kalau memang berkembang jumlah pesertanya, maka klub programming ini bisa naik ke levelnya UKM programming. Contoh ya, itu adalah ekspektasi yang positif. Artinya dari kendala kalian yang kalian hadapi, kalian coba share ke prodi, prodi coba melihat, tapi selain kalian share masalah, kami prodi juga pengen ekspektasi dari kalian apa terkait masalah tersebut. Harapan apa yang kalian inginkan supaya masalah yang kalian hadapi itu bisa kalian selesaikan. Itu yang ingin Ibu dengar dari kalian. Karena kalau cuma share masalah doang, kayaknya yang harus memikirkan solusinya satu pihak, gitu. Tidak dua pihak. Nah, sekarang kita coba berperan mainnya dua pihak gitu ya. Kalau kalian ada masalah, share masalah tersebut, dan share juga ekspektasi kalian apa. Tadi Ibu sudah beri contoh, silakan diisi link tersebut. Jangan malu-malu, sengaja memang Ibu cantumkan ini supaya mudah untuk Ibu meraba gitu, ini sebenarnya masalah dari angkatan berapa. Dan ini nanti tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan dosen-dosen PA gitu ya, kira-kira upaya apa nih yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita supaya kita bisa mengurangi kendala yang dia hadapi. Silakan, jangan malu-malu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung disampaikan. Momen ini rasanya cukup baik untuk kita bertemu ya, bersilaturahim, berdiskusi, apalagi ini baru selesai UTS. Selamat kepada mahasiswa yang sudah mampu menyelesaikan UTS, tinggal menunggu hasil. Tapi apapun hasil yang diperoleh jangan dijadikan satu kondisi final yang harus kalian renungi berlebihan, nggak perlu ya gitu ya. Kalau memang nanti hasilnya kurang memuaskan ya berarti itu teguran buat diri, ayo tingkatkan lagi, masih ada kesempatan menuju UAS gitu. Ini belum berakhir, ini belum final. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu melihat daftar presensi sih sudah diisi gitu ya, tapi daftar kendala belum diisi. Jangan sungkan-sungkan. Sebenarnya Ibu mendengar beberapa kendala dari sisi mahasiswa, tapi karena Ibu dengarnya tidak langsung dari mahasiswa, jadi Ibu tidak ingin merespon. Biarkan sampai mahasiswa itu menyatakan sendiri. Oh, oke. Sudah ada satu kendala. Terima kasih. Tidak Ibu bacakan siapanya, tapi kendala yang dihadapi ini sepertinya dalam hal mengikuti pembelajaran berbasis daring ya, yaitu adanya koneksi yang buruk gitu ya. Harapannya bisa lancar koneksi, berarti harapannya bisa dua sisi nih. Bisa harapan dari Anda yang upayakan sendiri atau harapan dari UPJ yang mengupayakan. Karena UPJ kan dalam hal ini memberikan fasilitas terhadap platform pembelajaran yaitu Kolabor ya gitu. Nah, ini untuk Ibu bisa respon masalah yang terkait dengan koneksi. Kalau memang kondisi di rumah tidak mendukung ketersediaan koneksi yang baik, apakah itu faktor biaya atau mungkin faktor perangkat yang mungkin tidak mendukung Anda bisa connect dengan baik gitu ya, maka prodi memberikan izin kepada mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan dari kampus. Tapi tentunya setiap kali mahasiswa yang akan ke kampus itu mohon untuk mengirimkan email resmi kepada Ibu, di-CC-kan ke dosen PA, kemudian email itu harus diterima H-2, kalau boleh H-2 sebelum ada jadwal. Langsung saja misalkan dalam semester ini Anda kuliah setiap hari Senin, Rabu, Jumat, misalkan seperti itu ya. Berarti hari Jumat sebelum minggu depan Anda sudah harus memberikan konfirmasi atau meminta izin kepada prodi, dan prodi akan meneruskan itu ke bagian BPSDM. Teman-teman, kita
saat ini alhamdulillah sudah masuk ke PPKM level 2, artinya sudah mulai persentase kehadiran orang untuk bisa beraktivitas di satu tempat itu sudah bertambah dari tadinya 25% jadi 50%. Dan UPJ juga setelah UTS ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti aktivitas belajar terbatas tatap muka di kampus. Tapi memang hasil rapim terakhir yang tatap muka itu hanya untuk mata kuliah praktikum. Untuk mata kuliah yang basisnya teori itu mungkin masih diusulkan secara online dulu. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang ternyata memang koneksi ini menjadi alasan yang sangat susah untuk kalian bisa mengikuti pembelajaran gitu ya, baik itu di minggu sinkronus maupun asinkronus, karena memang udah nggak bisa lagi dimaksimalkan, mau beli paket data mungkin terhambat ekonominya, mau ganti laptop juga nggak mungkin, mau ganti perangkat juga nggak mungkin, artinya dengan upaya apapun yang dilakukan sulit sekali untuk bisa mendapatkan hak akses yang layak, silakan mengikuti pembelajaran di kampus, tapi itu tadi Ibu bilang, kalau bisa H-2 sebelum perkuliahan, itu bisa disampaikan permohonannya untuk ikut kuliah, nanti di kampus Ibu berikan kesempatan untuk teman-teman belajar dari lab. Tapi tentunya kapasitas lab tidak bisa banyak, kita hanya bisa menampung sekitar 10 sampai 15 orang saja dalam satu sesi kuliah. Karena memang kita masih membatasi jumlah orang yang hadir. Kurang lebih seperti itu penjelasan Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ingin memberikan masukan juga terkait masalah ini. Sementara itu yang bisa disampaikan. Saya tambahkan Bu Ustaz. Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih Bu Ustaz. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan persoalan tentang koneksi tadi ya, memang itu selalu ada ya koneksi itu. Nah, dan ada kejadian juga di saat UTS gitu ya. Nah, tentunya setiap dosen punya toleransi ya, tapi dari mahasiswa sendiri juga kalau misalkan ada koneksi, apalagi saat UTS, itu harus memberitahunya sebelum deadline. Jadi beberapa ya, kalau dari saya memang UTS saya lakukan secara online ya, di Kolabor. Saya kira juga rekan-rekan dosen yang lain juga, gitu. Apakah itu project atau tertulis dengan durasi waktu tertentu. Gitu. Misalkan UTS itu dilakukan selama 2 jam. Tentunya dosen ketika memberi waktu durasi 2 jam itu dosen sudah memperkirakan bahwa soal itu akan selesai kurang dari 2 jam. Ya, mungkin 1,5 jam udah selesai gitu kan. Sehingga setengah jam sisanya itu dosen memperkirakan itu akan digunakan untuk mempersiapkan upload, apakah itu harus scan, apakah itu harus diupload gitu ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dengan koneksi, itu mahasiswa harus memberitahu di dalam durasi tersebut. Jangan setelah soal ujian sudah selesai baru bilang, Pak, saya nggak bisa upload, scan-nya error atau koneksinya error. Jadi sebelum itu, sehingga dosen tahu, oh ini permasalahannya ini. Gitu. Kalau misalkan mahasiswa mungkin memang benar-benar ada masalah gitu kan, terus akhirnya setengah jam ngotak-atik nggak selesai gitu kan, nah itu mestinya ya ngotak-atik 15 menit nyoba untuk scan atau waktunya udah habis, itu harus ngasih tahu. Gitu. Jadi kasih tahulah sebelum deadline tersebut. Ada juga yang misalkan listriknya mati atau apa gitu ya, Pak, listrik saya mati, saya nggak ada koneksi gitu. Ya, untuk kondisi tersebut ya kalian harus cari alternatif lain gitu. Misalkan karena listrik mati, nggak ada internetnya mati gitu, ya cobalah SMS kan, mau nggak mau harus ngasih tahu apakah
telepon dosennya atau SMS atau dosennya kalau ngasih tahu bahwa ada kendala gitu. Jangan setelah beberapa jam kemudian gitu, baru ngasih tahu Pak saya tadi listriknya mati gitu. Ya kita percaya aja gitu kan listriknya mati. Tapi kolabor kan kita ujian pakai kolabor nggak bisa percaya, apalagi dalam ujian ini ada sistem restricted time gitu ya. Kalau udah lewat itu, misalkan waktu dibuka sama BP 2 jam ujian gitu ya, habis itu kan tutup gitu ya. Nah kalau kita buka lagi gitu kan, nanti kan ada ini kenapa kok buka lagi gitu kan. Jadi untuk yang apa terlambat ya sudah lewat gitu ya. Jadi eh, sebisa mungkin ya ini udah bukan sebisa mungkin ya, kalian harus membiasakan diri kalau kalian ada masalah itu ngasih tahunya sebelum gitu. Sama juga waktu kuliah nih, waktu kuliah kalian nggak bisa ikut karena sakit gitu, itu ngasih tahunya sebelum kuliah atau pas kuliah itu. Misalkan sehari sebelumnya sakit demam gitu, malam nggak bisa tidur, bilang aja Pak besok saya sakit, besok saya nggak bisa ikut karena malam ini saya demam sakit gitu. Jangan setelah setelah kuliah absen kalian sudah 4, setelah kuliah nggak apa pas kuliah nggak datang, di absen nggak ada, udah absen gitu kan, absennya 5, hari berikutnya baru bilang Pak saya kemarin nggak bisa ikut ujian saya sakit. Udah itu ya nggak bisa, udah sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kalian udah absennya 4 nih bilang sakit beneran gitu kan, ya kita tentunya ada toleransi. Tapi kalau misalkan kalian melewati hal tersebut, melewati waktu tersebut, ya kita udah nggak bisa, kita nggak mungkin apa ngubah-ngubah absen karena kalian gitu, nggak mungkin kita repot-repot karena kalian sendiri yang menurut saya itu tidak aware dengan kondisi. Oke itu aja Bu Saf dari Ya, saya. terima kasih Pak Udin. Ini masukan yang baik sekali ya teman-teman, bahwa perlu kesadaran dari diri kita sendiri gitu ya. Karena memang yang menjalani ini adalah kita, dan yang mengupayakan juga kita. Ketika kita bertemu dengan satu masalah itu harus cepat dikomunikasikan, harus cepat dikoordinasikan. Catatan dari Pak Udin tadi penting sekali, bahwa kita perlu disiplin. Kita perlu disiplin dengan diri kita sendiri, kita perlu disiplin dengan sistem gitu ya. Tidak mungkin kita mau sampai kapan memiliki karakter seperti ini. Kalau memang ada kendala, semaksimal-maksimal mungkin sebelum kegiatan itu berlangsung, itu mohon disampaikan kepada dosen gitu ya. Nah, apakah tadi masalah koneksi mungkin, apakah koneksi tersebut berdampak juga tidak ada kepada apa namanya aktivitas kalian di perkuliahan, tapi berdampak juga di ujian. Karena kalau itu terjadi, yang rugi juga kalian sendiri, gitu ya. Jadi, ayo kita belajar bagaimana caranya kita peduli dengan diri kita. Kalau kita sudah bisa peduli dengan diri kita peduli sama orang lain, kita peduli dengan sistem, itu akan jadi baik. Gitu. Jadi yang menentukan kelancaran sebenarnya tidak jauh dari kepekaan kepada diri kita sendiri juga ya. Itu tadi satu masukan yang sangat baik juga dari Pak Udin. Mohon untuk teman-teman mahasiswa juga selalu menyikapi itu. Tidak hanya teman-teman mahasiswa, ini juga teguran buat kami dosen, karena bagaimanapun kami juga bekerja di sebuah institusi yang juga punya standar, juga punya deadline gitu ya. Apa jadinya kalau misalkan Bapak Ibu kalian juga memiliki karakter seperti kalian gitu ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas dari pada prodi informatika gitu. Jadi ayo sama sekali lagi peka terhadap diri sendiri. Yang kedua tadi masukannya adalah kalau memang sama sekali tidak ada yang bisa diupayakan lagi gitu ya, dalam kondisi yang memang benar-benar kritis, boleh disampaikan, tapi memang disampaikannya jauh-jauh sebelumnya. Kalau itu tadi mungkin H-2 gitu ya. Kalau misalnya Pak Udin, kalau ujian, apalagi ujian gitu ya, bukannya tidak memberikan toleransi, tapi kita berusaha tertib. Ya, kita berusaha tertib pada apa yang sudah ditetapkan pada sistem kita. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa terkait masalah ini? Ya, rasanya sudah cukup jelas. Ada pertanyaan kedua, ada kendala kedua yang disampaikan. Kendala yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa kita, bahwa secara pribadi
yang bersangkutan atau mahasiswa itu cukup sulit mengikuti mata kuliah yang sifatnya praktek gitu ya. Seharusnya memang kuliah praktikum itu diselenggarakan di lab. Ekspektasinya adalah bagaimana untuk kedepannya pembelajaran di lab itu bisa tetap diselenggarakan sehingga pencapaian itu jadinya lebih maksimal. Jadi ini juga feedback buat prodi. Teman-teman untuk pembelajaran berbasis online, ada yang sifatnya online benar-benar di rumah, ada yang mungkin kita melihat prodi lain itu harus datang ke kampus, itu keputusannya bukan ditetapkan oleh prodi, tapi memang ini kita mengkaji daripada kondisi pandemik yang terjadi saat ini. Sudah 3 semester ya, 3 semester kita 4 semester malah. Udah 4 semester ini kita benar-benar menyelenggarakan aktivitas dari rumah, meskipun itu termasuk mata kuliah praktek gitu. Dan untuk semester ini kita mungkin masih memaksimalkan dulu, insya Allah nanti di semester genap, semoga endemi itu benar-benar terjadi di awal tahun 2022 mendatang. Kalaupun memang belum endemi, setidaknya PPKM level 2 ini masih bisa dipertahankan ya di Indonesia termasuknya Tangerang Selatan, sehingga nanti di awal semester genap kita untuk mata kuliah praktikum itu sudah kembali beraktivitas di kampus lagi. Jadi mohon menunggu, mohon sabar menunggu, karena memang kondisi ini bukan kondisi yang mudah untuk kita ambil keputusan, karena dampaknya tidak hanya kepada kesehatan, tapi dampaknya juga kepada nyawa. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menyikapi kondisi ini. Jadi untuk NIM yang barusan menyampaikan kendalanya, terima kasih. Kita akan coba berevaluasi. Tetap kita sama-sama menjaga prokes dengan baik ya. Mimpi kita untuk memasuki awal endemi di awal tahun 2022 semoga terwujud. Dan kalaupun belum mungkin terwujud, setidaknya masih berada di PPKM level 2 atau mungkin turun di PPKM level 1. Itu ya untuk mata kuliah praktek. Mungkin bisa ada tambahan dari Bapak Ibu yang biasanya mengampu mata kuliah praktikum, mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira apakah nanti di semester genap kita sudah siap untuk beraktivitas kembali. Tentunya aktivitas di kampus meskipun lab tentunya mengikuti batas kuota ya. Batas kuota kita itu kemarin maksimal satu, yang tadinya maksimal itu 30 dulu, itu sempat di akhir semester genap 2020, tapi dikaji lagi aturan sekarang yang PTMT terbatas itu maksimal satu lab itu atau satu kelas itu hanya 20 orang. 20 orang maksimal. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lain, silakan. Jadi mohon Tambahkan, Bu. ya, silakan Pak Udin. Baik, terima kasih ya terkait dengan mata kuliah praktek ini. Memang ya saya sendiri sih kebetulan praktek di nggak ada mata kuliah praktek ya, cuma di dalam perkuliahan saya itu kadang saya kasih buat program. Dan mungkin kalau di informatika praktek nggak selalu dengan hardware, kadang praktek buat program. Nah, ketika kita membuat program, menulis program itu biasanya kita udah kasih contoh mahasiswa kita ulang gitu, atau buat sendiri gitu ya. Nah, ketika kita membuat program itu sebenarnya kita pertama itu belajar bagaimana kita membuat program dengan benar. Yang kedua kita belajar mencari error. Kalau misalkan itu ada error gitu ya, jadi debugging. Debugging itu nggak mudah ya, karena kita mencari sesuatu yang apa sih yang salah gitu loh. Nah, dengan pembelajaran online ini gitu, dalam beberapa kasus gitu, kalau saya ngajar itu ada yang error, itu biasanya saya suruh share screen. Jadi semua mahasiswa bisa melihat errornya di mana dan bisa saling berdiskusi atau saling membantu mencari tahu errornya di mana. Beda dengan kalau pelajaran ini misalkan kayak metode numerik gitu ya, kita buat software, buat program,
eh, saya lakukan waktu itu di lab gitu ya. Kalau ada yang error, mahasiswa tunjuk jari, saya datang, saya periksa errornya. Jadi yang tahu errornya cuma saya sama mahasiswa yang bertanya. Tapi dengan pembelajaran online ini, dengan Zoom kita share screen seperti ini, semua mahasiswa bisa melihat errornya di mana gitu. Dan itu bisa menjadi latihan. Bisa jadi ada mahasiswa yang mungkin dia udah uh, apa biasa teliti ya, nulis program itu nggak ada error gitu. Jadi nggak pernah latihan debugging gitu. Tapi dengan temannya ada yang error, dia bisa membantu. Jadi ini ada uh, plus minusnya juga gitu ya untuk mencari debugging gitu. Terus kalau terkait dengan hardware ya troubleshoot gitu. Mungkin microcontroller salah tancap pin nomor 7, tancapnya nomor 8 misalnya. Nah, itu kan sering-sering terjadi error gitu. Dan kita saling saling bisa belajar mencari permasalahan tersebut. Dan itu nggak apa ya kejadiannya kan kita nggak tahu nih gitu kan, bukan sengaja kita buat error kan gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin, masukan yang baik sekali. Jadi apa namanya prinsipnya adalah teman-teman lewat pembelajaran online ini diharapkan memang lebih aktif lagi, lebih berupaya lagi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi memang Ibu paham gitu ya, ada mungkin tipikal orang yang belajar itu harus dipandu, tidak bisa belajar sendiri gitu ya, sehingga ketika ada praktek seperti ini merasa kesulitan. Nah, kalau memang mengalami hal seperti itu, Ibu rasanya dosen di Prodi Informatika kalau untuk mata kuliah praktikum selalu Zoom setiap minggu ya, kalau nggak salah. Ketika itu berlangsung, sebenarnya kan Anda juga dipandu, meskipun dipandunya secara online. Nah, lagi-lagi, harus terbuka, jangan pernah malu ya. Jangan pernah takut kalau nanti salah, nanti diledekin, jangan gitu. Karena kalau Anda sudah punya prinsipal itu yang merasa rugi Anda. Gitu. Jangan sungkan untuk langsung bertanya. Ketika dipandu itu melalui yang tadinya dipandu kata Pak Udin langsung di tempat gitu, saat ini dipandunya secara online, sebenarnya itu sama saja teman-teman gitu. Bahkan kalau tadi Pak Udin bilang dengan adanya dipandu bersama, yang tadinya hanya satu mahasiswa dan dosen yang bersangkutan yang tahu error di mana, tapi jadi pembelajaran bersama itu seharusnya menjadi semangat lagi ya. Gitu. Ini sebenarnya terpulang atau kembali kepada mindset Anda, kalau saya bilang. Bagaimana cara Anda untuk mengupayakan, bagaimana caranya Anda untuk beradaptasi. Itu jadi semangat yang baik sekali dari Pak Udin untuk kita semua. Jadi jangan pernah malu, bahkan kalau misalkan memang ada masalah ketika Anda mencoba share screen, kalau malu share screen di depan teman-teman ketika Zoom bersama, saya rasa tidak ada salahnya ketika ada share screen pribadi gitu ya, ke Pak Udin misalkan, atau ke Pak Priyo misalkan, atau ke Pak Hedi, atau ke Pak Nas, Bu Latifah gitu ya, di share screen. Pak, ini saya sudah mencoba benar-benar sama, tapi masih ada error. Itu pun sebenarnya tidak masalah. Jadi kembali kepada bagaimana cara Anda menggiring diri ketika mengikuti pembelajaran. Itu ya. Kita lihat lagi apakah ada laporan berikutnya. Belum ada laporan berikutnya dari mahasiswa. Tapi laporan ini Ibu buka sampai dengan bulan November nanti. Jadi siapapun yang punya kendala, silahkan disampaikan. Jangan malu-malu. Kita akan coba menyikapi bersama. Nanti ketika kita bertemu lagi di sesi bulan November, di mana nanti agendanya adalah evaluasi UTS dan persiapan menuju akhir UTS, akhir semester ya. Agendanya itu. Ibu berharap banyak lagi laporan yang teman-teman bisa laporkan ke kita supaya setiap kendala yang kalian hadapi itu bisa kita kita coba cari penyelesaian secara bersama-sama. Intinya adalah kembali kepada semangat juang Anda lagi. Kami berenam saat ini adalah fasilitator untuk Anda, fasilitator dalam belajar, fasilitator dalam mencapai prestasi, fasilitator dalam mencapai apapun yang berkaitan dengan portofolio Anda. Jangan sungkan untuk menghubungi, kalau boleh memang menghubunginya
lewat email. Kalau saya sih lebih senang dihubunginya lewat email ketimbang lewat WhatsApp gitu. Karena terlalu banyak informasi yang masuk lewat WhatsApp, kadang diresponnya suka terlambat atau bahkan tidak terespon, atau mungkin teresponnya baru H plus berapa gitu kan, tentunya teman-teman juga tidak ingin seperti itu. Jadi kalau memang ada kendala, silakan disampaikan mungkin lewat email lebih baik ya kepada Bapak Ibu dosen, supaya kita bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan apa yang menjadi catatan untuk prodi. Slide presentasi tadi akan Ibu share setelah ini di WhatsApp group supaya teman-teman dapatkan apa namanya, semacam materi daripada rapor ini untuk kita sama-sama merenungi gitu ya, memperbaiki gitu. Karena memang saat ini prodi dalam tahap persiapan juga, teman-teman, persiapan khususnya dalam pemantauan ya, pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi oleh Dikti. Semoga yang dievaluasi tentunya adalah data sudah lampau. Jadi kalau tadi teman-teman lihat kita masih cukup banyak bolong di sisi mahasiswa, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu sudah terlewati waktunya, tinggal menerima skor saja istilahnya. Tapi untuk tahun 2021 ini belum ada kata terlambat. Kita tingkatkan lagi setidaknya. Kalaupun nanti IPPA itu kita didapatkan oleh prodi dalam bentuk perpanjangan akreditasi, maka setidaknya 5 tahun ke depan kita masih bisa meningkatkan mutu daripada program studi itu sendiri. Itu dari saya untuk pertemuan sore ini. Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi kepada para dosen yang mungkin ingin memberikan pengumuman atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu tambahan, silakan. Tambahkan Bu. Silakan, Pauline. Baik, tadi jadi dalam pertemuan kali ini kan bisa lebih menekankan ke akreditasi ya. Ya. Mungkin mahasiswa sudah pada tahu belum akreditasi gunanya untuk apa gitu. Nah, kayaknya kita perlu random memanggil mahasiswa, Pak, dan minta mahasiswa untuk menjelaskan sejauh mana mereka paham tentang akreditasi ya. Ya, terutama angkatan baru. Oh, kalau gitu saya mulai dari angkatan 2021. Fairo ada di sana? Ada Bu, ada. Nah, Fairo, apa yang kamu ketahui? Lagi ada acara nih Fairo. Fairo lagi Iya ada Bu. acara ya? Oh, udah. Iya, belakang Diganti. Ya. Jangan Fairo. Komang ada di sana? Iya Bu, kenapa Ya, Bu? Komang. Ini pertanyaan yang bagus juga nih. Dari topik agenda kita hari ini adalah berbicara mengenai mutu program studi yang dievaluasi lewat aktivitas akreditasi. Pertanyaannya adalah sejauh mana seorang Komang itu paham tentang apa itu akreditasi, seberapa penting akreditasi itu dicapai oleh program studi informatika. Silakan, Komang. Saya masih belum begitu paham Bu tentang proses akreditasi Bu. Mungkin tidak prosesnya, tapi kamu mengetahui apa sih sebenarnya akreditasi itu, benda yang seperti apa gitu ya, bentuk yang seperti apa, atau mungkin evaluasi seperti apa, dan kenapa akreditasi itu dirasa penting oleh informatika. Kalau melihat data yang tadi Ibu sampaikan, apa yang kira-kira bisa kamu simpulkan? Oh, ternyata akreditasi itu ini. Gimana ya Bu, ya saya masih belum begitu paham Bu. Anak yang baru. Mungkin naik ke angkatan berikutnya Bu. Oh, 2020. 2020 siapa yang ada di sini ya? 2020 Abi kali, karena Abi memang Abi ada nggak di sini sih Abi? Abi Manyu? Hadir Ibu saya Bu. Silakan Abi, kamu kan termasuk tim yang ikut mensupport data-data di cloud-nya kita untuk kebutuhan akreditasi. Nah, pertanyaannya sejauh mana kamu paham apa sebenarnya akreditasi itu? Oke, ini yang saya ketahui ya Bu.
Ya. dari yang sudah saya ikuti di kegiatan LP2M ataupun kemarin kegiatan akreditasi di informatika. Jadi akreditasi itu yang saya pahami adalah sebuah itu kumpulan sebuah data yang memang data tersebut penting bagi si program studi tersebut. Contohnya misalkan kita informatika, apa sih data-data yang penting di informatika ini? Ada data penelitian dosen, ada data pengabdian masyarakat punyanya dosen. Tapi nggak semua data itu yang terlibat hanya dosen saja, tapi ada juga data-data penelitian yang diikutsertakan oleh mahasiswa dan pengabdian masyarakat yang diikutsertakan oleh mahasiswa. Nah, tadi juga yang seperti Ibu singgung, ada seperti publikasi, lalu ada publikasinya ini juga ada berbentuk poster. Nah, hal-hal tersebut tuh sangat berguna di akreditasi kita tuh untuk apa? Jadi semakin tinggal akreditasi kita kan, mungkin kan saat ini kita masih B ya Bu ya. Kalau akreditasi kita naik A mungkin lebih bermanfaat di dunia kerja. Apakah seperti itu Bu? Mungkin seperti itu yang saya pahami. Jadi keywordnya adalah data atau capaian yang diperoleh oleh program studi. Yang kedua adalah pemeringkatan ya. B, kemudian Iya, A, kemudian dampaknya kepada dunia kerja gitu ya. Oke. yep. Angkatan 2019, Anaya. Anaya ada di sini? Anaya? Oh, tidak ada Anaya di sini. Irham Syah. Pak Kahima. Irham Syah ada di sini? Jangan takut. Ibu sih nggak bisa lihat ini ada orang apa enggak gitu ya. Irham Syah monitor apakah ada? Tidak ada 2019. Apalagi yang 2019 di sini adanya. Bergeser ke 2018 berarti. Aviana. Aviana ada? Aviana? Aviana ada? Oh, nggak ada Aviana ya. Oh, kayaknya langsung keluar ya pas ditanya. Ada Rehan tuh, Rehan ada. Ada Rehan. Mana Rehan? Rehan. Langsung keluar kayaknya nih Pak Udin. Takut ditanya. Ya Rehan, apa yang kamu pahami tentang akreditasi Rehan? Yang saya pahami, akreditasi itu sebuah indikator yang harus dicapai dari sebuah program studi ataupun universitas untuk memperbaiki kualitasnya, Bu. Jadi indikator ya. Indikatornya banyak gitu ya. Iya, Bu. Indikatornya tadi banyak gitu ya. Oke. Ya. Bagaimana Pak Udin? Penjelasan pemahaman mahasiswa? Ya, saya kira sebagian sudah pada tahu ya. Cuma di sini belum ada yang apa ya, mengungkapkan dampaknya untuk mahasiswa. Tadi kan lebih ke dampaknya prodi ya, kualitas prodi apa gitu. Nah, dampaknya untuk mahasiswa boleh jawab? apa? Oh, silakan Pak Hero. Ya, silakan Pak Hero. Kalau tadi itu kayak saya lihat itu apa namanya itu tuh untuk menentukan suatu kelayakan dari sebuah prodi tersebut. Terus fungsi dan tujuannya itu mungkin sebagai gambaran bagi mahasiswa untuk kerjanya, terus juga itu dampaknya itu layak atau tidak nih prodi ini untuk mahasiswa atau tidak gitu kan. Kalau misalnya akreditasinya semakin tinggi berarti kan layak, dan itu pun juga mungkin dalam dunia kerja nanti mendapat kesempatan yang lebih besar kali untuk diterima. Mungkin itu. Oke. Ada satu faktor yang fatal sekali kalau kita tidak diakreditasi, teman-teman. Tadi kalau apa namanya? Abi bilang dampaknya itu ya pada citranya kita gitu, image-nya kita di sisi pengguna lulusan nantinya gitu. Raihan juga ini citranya kita di banyak hal, di masyarakat juga ada gitu ya. Kairo juga citranya kepada lulusan, tapi kepada mahasiswa sendiri apa sih dampaknya kalau prodi tidak mendapatkan akreditasi, itu dampaknya apa gitu ya. Nah, ini mungkin yang boleh jawab Bu? Silakan Marco. Ya Bu, tapi kalau saya salah mohon dimaafkan ya Bu ya. Dimaafkan. Iya Bu, kalau menurut saya ya secara pribadi dan berdasarkan yang saya sudah pernah lihat, akreditasi kalau terutama untuk siswa atau mahasiswa, tapi kalau untuk kita mahasiswa ya Bu ya,
Itu lebih tepatnya mungkin saya setuju dengan Fairo yang tadi dikatakan. Jadi sebuah kelayakan di mana sebuah program studi tersebut layak nggak sih buat mahasiswa gitu. Dan juga kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan akreditasi itu tidak memenuhi syarat atau tidak apa ya, tidak sesuai dengan ini, maaf Bu, sebelum saya bertanya dulu, ini akreditasi ini kalau untuk setiap jurusan itu ada hubungannya dengan itu nggak Bu, dengan apa namanya, dengan Kementerian Pendidikan Bu, kira-kira Iya, Kementerian iya. Pendidikan Bu? Oh ya, Dikti. kalau Dikti ya Bu ya, oke. Jadi mungkin kalau misalkan apa namanya, dari suatu prodi misalkan tidak terakreditasi ya Bu ya, tapi amit-amit jangan sampai itu mungkin mungkin worst case scenario-nya tidak diperbolehkan untuk menjadi sebuah prodi, atau mungkin tidak diperbolehkan untuk mengajarkan gitu mungkin Bu. Kira-kira Iya, gimana itu? iya, iya Mungkin Marco. kira-kira kalau yang saya pernah perhatikan sih kira-kira seperti itu Bu. Pernah pernah membaca mungkin atau mengikuti perkembangan ada kampus yang tidak mendapatkan akreditasi, akhirnya dia tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan gitu. Sejauh ini sih saya apa namanya belum pernah melihat ya Bu, tapi saya waktu itu lagi iseng-iseng aja gitu Bu, lagi lihat apa sih akreditasi gitu loh Bu. Ya, ya, Pernah baca aja sih di artikelnya gitu Bu. ya, Oke. ya. Ya kira-kira begitu Bu. Ya. Bu, saya mau bertanya, kalau misalnya akreditasi rendah itu berpengaruh ke ini nggak sih Bu, kayak sumber daya di kampus atau kurikulumnya? Kurikulum SDM itu pendukung, indikator kalau Rehan bilang itu indikator yang dievaluasi, tapi dampak. Jadi apa sih dampak akreditasi terhadap mahasiswa? Dampak kalau program studi yang dipilih oleh mahasiswa untuk mengikuti studi itu tidak dapat akreditasi gitu ya, itu fatalnya adalah ya seperti Marco bilang, program studi tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan tidak dibenarkan untuk meluluskan, itu fatal sekali gitu ya. Kalau sampai akreditasi itu tidak didapatkan oleh sebuah program. Jadi keywordnya itu adalah memang kelayakan. Jadi seberapa layak sih program studi ini untuk menyelenggarakan aktivitas pendidikan gitu ya. Seberapa layak program studi ini bisa meluluskan seseorang mahasiswa dari program studinya. Jadi memang sangat penting setiap program studi, setiap perguruan tinggi tentulah berupaya setiap tahunnya, setiap 5 tahun, apalagi ketika kita dievaluasi gitu ya, minimal mempertahankan. Nah, kalau akreditasi ini sampai turun, bahkan nanti tidak ada lagi status akreditasinya, maka ya sudah, bisa jadi informatika tidak lagi dibenarkan untuk melaksanakan aktivitas pengajaran, tidak bisa meluluskan, ya otomatis berarti prodi tersebut tutup. Tapi jangan sampai, makanya tadi itu data-data yang Ibu berikan sebagai potret kita bersama bahwa sangat penting sekali keterlibatan kita semua, lagi-lagi tidak hanya dosen, karena saat ini di pemeringkatan versi 4.0 itu mahasiswa juga diukur gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya input output, inputnya adalah mahasiswa baru, outputnya adalah lulusan gitu. Kalau sekarang enggak, input output outcome gitu ya. Inputnya mahasiswa, outputnya lulusan, outcome-nya itu seberapa besar lulusan kita bekerja sesuai dengan bidang, seberapa besar lulusan kita itu mendapatkan pengakuan yang baik dari para pengguna lulusan, itu diukur semua. Jadi diukurnya dari ujung ke ujung. Nah, itu yang teman-teman sampaikan tadi sebenarnya sudah merangkum ya apa yang dimaksud dengan akreditasi. Seberapa penting akreditasi itu dimiliki oleh program studi, apa dampaknya akreditasi itu terhadap mahasiswa gitu ya. Kalau di dunia pekerjaan, apalagi kalau misalkan kalian mau jadi tenaga pegawai negeri sipil, maka akreditasi dijadikan tolak ukur minimal yang berakreditasi B yang bisa ikut seleksi gitu kan ya. Artinya kan memang B itu adalah standar minimum bagi seorang kualitas pegawai negeri sipil. Jadi memang dampaknya sangat banyak. Nah, tadi Pak Udin sempat nanya tuh kepada teman-teman, teman tahu nggak? Jangan-jangan mungkin karena faktor ketidaktahuan ini makanya tidak peduli gitu ya. Silakan mungkin Pak Udin ingin menambahkan Pak Udin.
Ya udah dijelaskan sama Bu Fer, dan saya kira mahasiswa sudah tahu ya. Jadi ya akreditasi itu representasi dari kualitas satu prodi gitu ya. Dan tadi poin terakhir itu saya menyebutkan bahwa kalau mau jadi PNS, mau kerja di BUMN, itu seleksi awalnya adalah lulusan dari prodi dengan akreditasi B minimal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada temannya yang apa IP-nya 4 gitu ya, tapi dari akreditasi C, dia nggak akan masuk gitu untuk ikut tes aja nggak bisa, untuk daftar aja sudah langsung ditolak sama sistem. Jadi di sini penting sekali kita harus ya minimal B gitu. Terus nanti ya berusaha untuk meningkatkan gitu ya. Ya kalau yang lamar banyak semuanya dari B, terus ada yang A kan, ya yang apa si penerima kerja juga akan milih yang A gitu kan. Nah makanya kita juga harus perbaiki diri kan, kita harus tingkatkan lagi untuk masuk ke A gitu ya. Dan banyak sekali indikator yang tadi disampaikan salah satunya mungkin IPK, terus masa studi gitu ya, publikasi, kegiatan-kegiatan mahasiswa, output dari mahasiswa gitu ya. Itu menjadi indikator untuk menilai akreditasi tersebut. Jadi ya kita sama-sama gitu ya. Jadi jangan ya kita dosen, mahasiswa itu sama-sama untuk membangun prodi kita gitu ya. Karena nanti berdampak juga kalian lulus juga nyari kerja nanti dilihat akreditasi apa. Jadi kalau misalkan di prodi kita, wah ngapain kuliah, mata kuliah harus ada publikasinya, harus buat haki, tugas akhir harus buat jurnal itu. Ya karena kita pengen membuat prodi kita naik gitu ya. Mau prodi lain enggak Pak? Ya kalian mau mau apa kualitas akreditasinya kalian sama-sama ngelamar nih. Kalau dari prodi yang satu sama prodi yang lain ngelamar, yang satu prodinya sudah A, yang satu masih B kan. Pasti yang jadi prioritas yang A kan. Ya kalau kita bisa lebih baik dari yang lain juga akan lebih bagus gitu. Apalagi dengan rival kita nggak cuma seprodi gitu ya, dengan universitas-universitas yang lain. Jadi ya ini akreditasi sama-sama ya, kita dosen nggak bisa lari duluan gitu, mahasiswa di belakang enggak, mahasiswa lari di depan, dosennya di belakang juga enggak, kita sama-sama membangun ini. Makanya juga dalam akreditasi ini kan kita juga perlu feedback dari alumni ya, itu yang penting sekali ya. Mungkin teman-teman nanti kalau udah lulus jangan lupa prodi gitu ya. Wah, ya inilah mau ke prodi udah lulus gini kok, jangan gitu ya. Jadi kita tetap harus berkomunikasi gitu ya. Jadi meskipun di waktu kuliah dulu bimbingan tugas akhir dimarahin sama pembimbingnya gitu, ketika lulus ya sudah terus kita jadi teman gitu ya. Memang Pak pada waktu pendidikan, pada waktu perkuliahan dimarahin dosen itu hal yang biasa, tapi setelah itu ya kita jadi kolega gitu ya. Itu yang nanti saya harapkan dari teman-teman kalau udah lulus ya jangan lupa untuk dengan prodi ini gitu. Dan bahkan kekuatan-kekuatan itu nanti akan terbantu dari ikatan alumni. Kalau mungkin teman-teman lihat kampus besar ada IAIPB, ILUNI, UI, Kagama gitu, itu kan ya ikatan-ikatan alumni gitu ya. Ya mungkin jangan heran kalau misalkan ya contoh simpel lah, presidennya Pak Jokowi UGM gitu, menterinya banyak ambil dari UGM gitu kan. Nah, sama juga nanti kalau misalkan dari UPJ nih kita jadi ada pejabat dari salah satu dari kalian ada jadi pejabat di yang simpel lah Jaya Group gitu, pasti nanti akan nariknya dari teman-teman alumni UPJ gitu, karena sudah tahu ritme sekolahnya dulu seperti ini gitu, karakternya udah tahu gitu. Jadi itu penting sekali, mungkin ke depan mungkin ikatan alumni bisa dibangun ya, untuk diperkuat. Itu aja Bu Saf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin untuk tambahannya. Jadi semoga ini menjawab mungkin pertanyaan kalian juga gitu ya, kenapa sih prodi itu kalau menghadapi akreditasi bingung, mungkin deg-degan gitu ya, karena memang saatnya kita dievaluasi. Dan kalau sudah dievaluasi itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sebenarnya. Itu kan evaluasi itu sebagai bentuk bagaimana caranya kita bisa menerima apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana caranya untuk ke depan kita bisa meningkatkan lagi apa yang mungkin sekiranya kurang yang kita peroleh dari tahun-tahun sebelumnya.
Itu saja. Ini ada tambahan pertanyaan dari Arta lewat kolom chat masalah sertifikasi kompetensi. Saat ini kalau yang untuk menjadi syarat kelulusan yudisium, kita masih ada di level TOEIC dulu. Untuk level TOEIC silakan mendaftar melalui websitenya Jekal, itu sudah ada, silakan daftar. Kita Prodi berupaya untuk menambah satu level kompetensi di bidang jaringan, yaitu network designer, tapi berhubung saat ini asesor dari Prodi dalam tahap kita mengikuti ujian lagi sertifikasi. Kemarin alhamdulillah di bulan September kita udah mendapat pengakuan kelayakan dari BNSP sebagai tim asesor, mendapatkan kelayakan kompetensi bidang asesor. Nah, nanti kita di November akan ikut ke level berikutnya, yaitu level sebagai asesor. Nah, mohon doanya juga kalau memang nanti November, Desember itu kita dapatkan lagi pengakuan, artinya semester genap tahun depan, insya Allah kompetensi Prodi pendukung daripada kualitas lulusan tidak hanya TOEIC yang bisa diambil, tetapi juga bisa mengikuti level kompetensi di bidang informatika. Kita ngambil skema yang pertama itu adalah network designer. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga Bapak Ibu yang saat ini ditugaskan untuk ikut dalam proses proses untuk mendapatkan kelayakan sebagai asesor itu dipermudah. Semoga nanti kalau kita dapatkan itu semua di semester genap kita sudah bisa buka satu level kompetensi lulusan di bidang networking sebagai network designer, gitu ya. Mohon doanya. Itu saja. Tapi untuk yang ingin menargetkan lulus yudisium di semester gasal ini, sementara sertifikasi kompetensi kita masih di TOEIC saja. Atau teman-teman boleh juga misalkan, Bu, saya ingin ikut kompetensi CISA gitu ya. CISA itu untuk yang spesialis audit gitu ya, atau mungkin saya mau CCNP gitu ya. Di luar itu sebenarnya boleh teman-teman diambil. Kemudian kalau bentuk lulusnya itu nanti mendapat sertifikasi pasti dari Oracle gitu ya, dari Microsoft gitu, itu nanti bisa diklaim juga sebagai syarat kompetensi. Tentunya minimal syarat kompetensi sertifikasi itu harus dikeluarkan oleh BNSP atau lembaga sertifikasi resmi. Jadi kayak semacam Oracle, semacam Cisco, semacam Microsoft itu boleh bisa diklaim sebagai pengganti sertifikasi kompetensi. Itu saja ya penjelasannya. Saya rasa penjelasan ini juga sudah sering didengungkan oleh Kepala Unit Jekal lewat email. Nah, ini perlu lagi perhatian sama teman-teman, tolong emailnya dibuka, tolong emailnya dibaca, setelah itu dipahami. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, nanti boleh ditanyakan ke dosen PA atau ditanyakan ke Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup banyak kita mendapatkan masukan, cukup banyak kita mendapatkan wawasan juga. Semoga ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selalu ingat bahwa masalah itu memang datangnya dari kita, dan yang bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya adalah diri kita sendiri juga. Jadi berusaha menjadi pribadi yang terbuka, berusaha juga menjadi pribadi yang disiplin. Dan link untuk teman-teman bisa share kendala, udah Ibu share di WhatsApp group, masih dibuka hingga nanti H-1 pertemuan sharing session di bulan November. Jadi Prodi upayakan setiap bulan bisalah bertemu satu kali setidaknya dengan kalian. Sifatnya tidak hanya satu arah. Teman memang sampai dengan bulan Oktober ini belum ada inisiatif dari mahasiswa ingin memberikan sharing session apa. Jadi kesannya memang kok hanya Ibu sendiri gitu yang memberikan topik-topik gitu. Jadi ayo, siapa tahu nanti di bulan November ada hal yang ingin di-sharingkan, bermanfaat untuk kita semua, silakan, boleh dari dosen maupun dari mahasiswa. Sifatnya adalah kita silaturahim rutin gitu, setiap bulannya, gitu ya. Sekian dari saya untuk perjumpaan sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.